Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, NIM 0451946677, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek menuliskan perintah-perintah pada TCP/IP dengan CMD atau Command Prompt. Ini merupakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Tutor saya Bapak Adi Widarma. Kita buka untuk tugas 2-nya, yaitu kita diminta untuk mempraktekkan beberapa perintah-perintah yang ada di TCP/IP menggunakan command prompt. Untuk memulainya, kita buka command prompt-nya, kita start, kemudian ketikkan saja CMD. Kita perbesar saja ya tulisannya. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan perintah cd. Cd adalah change directory ya. Contohnya seperti ini. Saya ada di directory C, user, kemudian opdapodik, ini nama PC-nya. Misalkan saya ingin masuk ke folder selanjutnya di opdapodik ini, misalkan cd download seperti ini. Maka kita masuk ke directory download. Kemudian kalau kita mau balik lagi ke directory sebelumnya, kita tinggal ketikkan cd spasi titik-titik. Seperti ini. Misalkan kita mau ke drive E, tinggal ketikkan saja langsung E.2. Seperti ini. Maka kita masuk ke drive E. Selanjutnya perintah CLS. CLS ini adalah singkatan dari clear screen ya. Clear screen. Clear screen ini fungsinya untuk menghapus perintah-perintah di atasnya. Kita contohkan CLS. Maka semua perintah yang di atas tadi dihapus, di clear. Nanti untuk perintah CLS ini sering kita pakai ya. Kemudian CLS garis miring atau slash tanda tanya. CLS garis miring tanda tanya ini kita gunakan untuk mengetahui perintah CLS itu apa. Seperti disebutkan di sini, CLS adalah clear the screen, artinya membersihkan layar. Yang selanjutnya perintah dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Seperti ini. Ini tampilnya banyak sekali ya. Maksudnya adalah tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah dir. Dir ini directory ya. Jadi yang ada di perintah dir ini apa saja. Seperti itu. Misalkan dari isi directory yang aktif ini apa aja. Kita contohkan seperti ini.
Misalkan di drive E saya itu isinya apa saja, kita bisa ketikkan dir seperti ini. Nah, maka ada beberapa folder dan file. Nah, seperti ini ada folder belajar, kemudian folder film. Ini direktori ya, folder itu sama dengan direktori. Kemudian ada file yang namanya Nisa berupa PDF. Jadi ada satu file dan 3 direktori. Yang terakhir sampipi. Dir ini juga bisa kita gunakan untuk misalkan kita tidak tahu apa yang ada di folder E ini apa aja. Nah, kita tinggal ketikkan dir. Nah, kemudian kalau kita pengen masuk ke folder misalkan belajar, kita tinggal tadi ceng directory, kemudian bola, tinggal tab saja. Nanti kalau ada otomatis langsung auto complete ya. Nah, jadi kita sudah aktif di directory belajar. Selanjutnya ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address, kemudian netmask, dan gateway. Kita coba ya, misalkan IP config seperti ini. Nah, maka tampilannya local area connection ini tidak ada ya, media disconnect, karena saya tidak menggunakan kabel LAN. Di sini saya yang aktif adalah wireless LAN adapter WiFi, karena internet saya kebetulan connect WiFi. Laptop saya ini sedang terkonek WiFi. Di sini bisa kita ketahui bahwa IP address laptop saya ini, kemudian subnet max-nya ini, dan default gateway-nya ini. Jadi ipconfig ini untuk menampilkan ini diantaranya. Kita clear screen lagi, CLS. Kemudian yang selanjutnya ipconfig sudah, ipconfig/all. ipconfig/all. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan ipconfig yang muncul di wireless LAN adapter WiFi nya, lebih lengkap. Jadi bukan hanya IP-nya saja, bukan hanya IP, submesh, terus default gateway-nya, tapi di sini ada banyak sekali, termasuk apa namanya, NetBIOS-nya, kemudian DHCP servernya, kemudian less uptime, less experience. Ini munculnya lebih lengkap ya. Yang selanjutnya ipconfig/ tanda tanya. Untuk tanda tanya ini seperti yang tadi ya, jadi tanda tanya ini menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig. ipconfig/ tanda tanya, maka akan muncul bantuannya. Jadi ada ipconfig tanda tanya itu untuk memunculkan help message, all ini untuk memunculkan full configuration information, kemudian release ini untuk merilis IP 4 IP, merilis IP-nya, jadi melepas IP-nya,
rilis 6 berarti yang dilepas IP 6 nya, renew ini untuk meminta IP yang baru dan lain sebagainya. Nanti kita praktekkan di antaranya ini sesuai dengan petunjuk ya. IP config release seperti yang tadi ya. Coba kita praktekkan. Misalkan kita clear dulu, kita clear aja IP config slash release seperti ini. Maka yang tadinya wireless wifi saya itu ada IP-nya, sekarang dirilis, dilepas ya, dilepas. Ini dilepas. Jadi fungsi IP config release ini untuk melepas IP yang kita dapatkan. Misalkan ada di dalam sebuah jaringan ada 2 komputer yang bentrok IP-nya, kita bisa gunakan perintah IP config release ini untuk melepas IP salah satu. Kemudian kita lanjutkan perintahnya, yaitu IP config renew, IP config slash kurang slash tadi renew. Seperti ini. Maka kita akan mendapatkan kembali IP config. Nah, kalau DHCP biasanya kita akan dikasih IP baru, atau kalau memang IP yang lama itu belum ada yang memakai, biasanya kita dikasih IP yang lama itu. Ya tergantung pengaturan di routernya ya. Intinya untuk renew ini kita meminta IP yang baru, tinggal yang tersedia apa di settingan routernya. Kemudian IP config renew sudah, IP config display DNS, IP config slash display DNS. Ini untuk menampilkan domain name system atau DNS dari aplikasi atau web yang sedang aktif. Maka akan muncul domain name system atau DNS aplikasi atau web yang sedang aktif. Banyak sekali ini yang sedang aktif ya. Kemudian selanjutnya IP config flush DNS. IP config slash flush DNS. Ini gunanya untuk mereset DNS cache, DNS CAC atau cache-nya. Kemudian selanjutnya IP config register DNS, IP config slash register
register DNS seperti ini ya. Ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Kemudian selanjutnya adalah perintah ping. Ping ini kepanjangan dari paket internet gopher ya, yaitu sebuah perangkat dalam Windows yang bisa digunakan untuk mengecek koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi apakah di jaringan lokal atau internet itu sudah saling terhubung, biasanya kita mengeceknya itu pakai ping. Sebagai contoh, kita mau ngecek apakah komputer kita ini terhubung dengan Google. Kita contoh ping google.com seperti ini. Maka akan muncul IP dari Google ya, ini ya, reply. Kalau reply berarti komputer kita ini terhubung dengan Google. Atau mungkin kita panggil IP yang nggak connect ya. Contohnya kita ping IP-nya itu yang IP di kantor saya 192.168.131 misalkan 99 seperti ini. Maka akan request timeout seperti ini, karena kita tidak terhubung dengan IP ini. Dengan IP ini kita tidak terhubung. Kemudian ping di sini, perintah ping juga bisa menampilkan koneksi yang terus-menerus. Misalkan google.com, kita kasih main T. Jadi ini akan terus-menerus ya. Misalkan kita jalankan, dia akan ke bawah terus, tidak berhenti. Yang seperti ini biasa kita gunakan untuk ngecek, misalkan jaringannya terputus, kemudian ada perbaikan. Untuk mengeceknya kita seperti ini, jadi tidak kita cek manual, tapi cukup di ping terus-menerus seperti ini. Untuk menghentikannya kita tinggal tekan Ctrl C ya, nanti udah berhenti seperti ini. Kita clear screen-nya lagi. Yang selanjutnya netstart. Untuk netstart ini untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kita contohkan netstart seperti ini. Maka akan muncul informasi statistik koneksi dari komputer atau ke komputer. Contohnya ini IP komputer saya tipenya TCP, kemudian IP lokalnya ini, portnya ini, kemudian ini alamat IP tamunya, ini dari browser yang saya buka,
seperti itu. Selanjutnya perintah tracker. Misalkan tracker google.com. Tracker ini untuk memberikan informasi dari semua route yang dilewati oleh paket sehingga sampai ke tujuan. Kalau misalkan saya ketik tracker Google seperti ini, berarti dari komputer saya ini untuk sampai ke Google, atau misalkan saya melakukan request atau Google memberikan data ke saya, itu ada berapa route yang dilalui. Ini masih berjalan ya. Kita bisa lihat, jadi ada beberapa route untuk Google, IP-nya Google yang saya dapatkan itu sekian. Untuk menuju IP sekian itu ternyata tidak langsung ke IP ini ya. Ternyata banyak sekali. Kita paksa berhenti aja ya. Jadi intinya untuk sampai ke Google itu kita ternyata melalui route yang banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah ping. Ping ini misalkan Google ya. Ping ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss-nya. Hampir sama seperti tracker ya. Hanya saja yang ditampilkan hanya ininya saja, IP DNS-nya saja. Kita paksa berhenti ya, Ctrl C saja. Kemudian selanjutnya NS lookup. NS lookup ini untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosir server DNS. Nah, kita praktekkan NS lookup seperti ini. Yang selanjutnya adalah Nets ini adalah perintah untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nets. Misalnya di sini ada net edge, ini untuk menambahkan konfigurasi, entry tulis. Nah, kemudian add firewall, branch sketch, breed, delete. Delete ini otomatis untuk menghapus konfigurasinya. Kemudian ada DHCP client dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah perintah route. Ini untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host.
Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, misalkan kita punya 2 atau lebih settingan router, kemudian kita pengen pindah, kita bisa menggunakan perintah root ini. Selanjutnya adalah perintah net. Untuk penulisan net, misalkan kita mau mengetahui user, maka akan ketahuan ya, ada administrator, ada OP dapodik. Ini untuk net, yaitu melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi mulai dan berhenti. Seperti itu teman-teman. Kita bersihkan layarnya lagi, CLS. Semuanya sudah kita praktekkan ya dari perintah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.